Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu kita tetap bersemangat untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar kembali dan mengisi hati kita dengan firman-Nya. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kami boleh belajar terus kebenaran firman-Mu melalui acara kami Menerima hari ini Tuhan, sehingga kami boleh dipenuhi senantiasa oleh firman Tuhan dan hidup kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini itu adalah orang benar. Nah, kita akan membahas 3 hal tentang orang benar. Yang pertama adalah jalan hidup orang benar. Yang kedua adalah cara hidup orang benar. Dan yang ketiga, berkat orang benar. Mari kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga ayat di dalam Mazmur pasal yang pertama ini itu akan kita gali dan kita akan jelaskan satu persatu untuk menggambarkan tentang orang benar. Kalau saudara perhatikan judul perikop daripada Mazmur pasal yang pertama ini adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, kita mengkonsentrasikan diri terhadap orang benar terlebih dahulu, saudara. Yang pertama, bagaimana jalan hidup orang benar? Itu terdapat di dalam ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi, jalan hidup orang benar adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sekali lagi, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini ciri-ciri pertama dari jalan hidup orang benar. Orang fasik itu adalah orang-orang yang menyimpang dan tidak taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak mematuhi firman Allah itu adalah orang-orang fasik. Dan orang benar itu tidak akan pernah berjalan menuruti nasihat orang fasik, yang tentunya itu akan melanggar perintah-perintah Allah. Kemudian ciri yang kedua dari orang benar, di mana jalan hidup orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tentu kita tahu bahwa kita tidak akan pernah berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak ingin melakukan dosa seperti yang diperbuat oleh orang-orang berdosa. Kita tidak akan berpihak dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang berdosa. Itu sebabnya saudara, kita tidak mungkin ada di pihak orang-orang berdosa. Kita harus berada di pihak yang berlawanan dengan orang berdosa. Karena orang benar dan orang berdosa itu adalah jalan hidupnya berbeda. Ya, jalan hidupnya tidak sama. Saling bertentangan satu sama lain. Orang berdosa kerap kali suka berbuat dosa, orang benar akan berusaha untuk tidak melakukan dosa.
Ini suatu hal yang tentu kontradiksi satu sama lain dan tidak mungkin kita akan berada di pihak orang berdosa sebagai orang benar. Nah, ciri yang ketiga disebutkan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang benar itu tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan orang-orang yang tidak benar, saudara. Jadi, saudara sekalian, kalau kita ingin mengetahui siapa diri kita, tentu kita bisa melihat dari orang-orang di mana kita ini bergaul. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa, coba kita akan lihat saudara, Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi saudara, kepada siapa kita bergaul itu akan menentukan identitas kita. Jika kita bergaul dengan orang bijak, maka kita akan bisa menjadi bijak. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang bebal, dikatakan kita menjadi orang malang, saudara. Jadi kalau kita duduk berkumpul kepada golongan-golongan kumpulan orang pencemooh, kita akan menjadi pencemooh. Itu bukan orang benar. Orang benar bukan orang-orang pencemooh, saudara. Demikian juga dalam surat dari Rasul Paulus yang dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 menjelaskan juga demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kepada siapa kita bergaul itu akan menentukan juga identitas kita. Jadi kita sudah membahas tentang jalan hidup orang benar, yaitu dengan 3 ciri. Apa jalan hidup orang benar itu? Ciri yang pertama adalah jalan hidupnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ciri yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ciri yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian kita akan membahas bagian yang kedua, cara hidup orang benar. Itu dapat kita baca di ayat yang kedua, Mazmur pasal 1 tadi, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jadi cara hidup orang benar adalah kesukaan atau suka akan Taurat Tuhan, suka akan firman Tuhan, dan suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan ini harus menjadi cara hidup orang benar. Orang benar pasti suka firman Tuhan. Orang benar pasti suka mentaati firman Tuhan. Orang benar pasti suka melakukan firman Tuhan. Tidak ada orang benar yang benci akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang mutlak selain daripada firman Tuhan. Itu sebabnya setiap orang benar pasti akan suka firman Tuhan dan suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kita akan melihat bagian yang ketiga. Berkat bagi orang benar. Itu terdapat di dalam ayat yang ketiga. Mazmur pasal pertama yang sudah kita baca tadi, dikatakan di sini berkat pertama itu adalah menghasilkan buah pada musimnya. Jadi menghasilkan buah pada musimnya. Karena orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi saudara sekalian, di sini jelas bahwa ada keberhasilan dalam penghasilan buah. Buah ini merupakan hasil. Hasil itu yang dapat kita tuai pada musimnya. Kemudian yang kedua, tidak layu daunnya. Jadi ini melambangkan kesegaran, saudara. Selalu segar. Jadi kalau daun yang layu, tentu daun itu tidak segar. Jadi kalau tidak layu daunnya, itu pohon yang baik, ya, selalu segar dan kebutuhan sehari makanannya terpenuhi. Jadi
menjadi orang yang senantiasa menghasilkan hasil, dan yang kedua menerima atau menikmati kesegaran daripada pemeliharaan Tuhan, dan yang ketiga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Tuhan bisa membuat bahwa apa saja yang diperbuat oleh orang benar itu menjadi berhasil. Jadi berkat daripada orang benar itu yang pertama selalu menghasilkan buah atau menghasilkan hasil dari pekerjaannya, dan yang kedua tidak layu daunnya atau selalu segar, itu melambangkan kesehatan yang baik, dan yang ketiga apa saja yang diperbuatnya berhasil, jaminan kesuksesan, jaminan keberhasilan daripada Tuhan. Nah, kita sudah membahas tentang orang benar, khususnya ada 3 bagian yang sudah kita bahas. Jalan hidup orang benar, yang kedua cara hidup orang benar, yang ketiga berkat bagi orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh akan menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.